Kinerja wasit Andrea Colombo dalam pertandingan antara Bologna dan Inter Milan kembali menuai sorotan tajam. Penilaian negatif datang dari berbagai pihak, termasuk La Gazzetta dello Sport, yang menyebut keputusan-keputusan sang pengadil penuh dengan kesalahan dan berkontribusi pada hasil akhir laga yang dimenangkan Bologna berkat gol di menit ke-94. Salah satu momen paling kontroversial adalah dua lemparan ke dalam yang diberikan kepada Bologna jelang akhir pertandingan, yang disebut-sebut membuat tuan rumah mendapatkan keuntungan jarak hingga 12 meter dari titik sebenarnya bola keluar. Dari situ, aksi berlanjut hingga tercipta gol kemenangan oleh Orsolini. Tayangan ulang juga menunjukkan bahwa lemparan kedua seharusnya tidak sah, karena pemain Bologna Miranda kembali mengambil keuntungan jarak hingga 7 meter. La Gazzetta dello Sport juga menyoroti sejumlah keputusan lain yang dinilai tidak konsisten. Di antaranya adalah tidak diberikannya kartu kuning kepada Calhanoglu pada menit ke-8 setelah tackle terhadap Odegaard, serta keputusan tepat untuk tidak memberikan penalti kepada Inter dalam kontak antara Freuler dan Lautaro di menit ke-33. Meski begitu, media Italia tersebut juga dikritik karena dianggap melupakan beberapa insiden penting lainnya. Misalnya, Freuler yang luput dari hukuman setelah menjegal Carlos Augusto, serta sikutan Endo kepada Bastoni yang terjadi sebelum Inter itu menerima kartu kuning. Kejadian lain yang turut disorot termasuk kartu merah untuk pelatih Bologna, Vincenzo Italiano, dan asisten pelatih Inter, Massimiliano Farris, yang dinilai berlebihan kecuali jika ada ucapan kasar yang dilontarkan. Tak kalah kontroversial, potensi penalti untuk Bologna juga diperdebatkan setelah bola mengenai lengan Carlos Augusto di area Inter pada menit ke-89, meskipun tangannya dinilai berada dalam posisi alami. Secara keseluruhan, Colombo dinilai gagal menjaga kendali pertandingan dengan baik, dan banyak keputusan yang dianggap mempengaruhi jalannya laga. Kekalahan Inter Milan dari Bologna kembali menyamakan perolehan poin antara Nerazzurri dan Napoli di puncak klasemen Serie A, dengan hanya 5 pertandingan tersisa hingga akhir musim. Situasi ini memunculkan kemungkinan digelarnya laga playoff untuk menentukan juara, jika keduanya tetap imbang hingga giornata terakhir. Seperti dilaporkan Corriere dello Sport, regulasi Serie A saat ini mengatur bahwa jika dua tim finish dengan jumlah poin yang sama di posisi pertama, maka akan digelar laga penentuan, Spareggio, untuk menentukan siapa yang berhak meraih Scudetto. Pertandingan ini akan dimainkan di kandang salah satu tim, berdasarkan beberapa kriteria. Penentuan tuan rumah didasarkan pada hasil pertemuan langsung. Namun, kedua laga antara Inter dan Napoli musim ini berakhir imbang 1-1, tulis media tersebut. Karena itu, faktor-faktor lain akan diperhitungkan, termasuk selisih gol dalam pertemuan langsung, yang juga imbang, selisih gol keseluruhan musim, saat ini menguntungkan Inter, jumlah gol yang dicetak sepanjang musim, juga menguntungkan Inter, dan jika semua sama, maka akan dilakukan undian. Apabila alasan keamanan publik menjadi pertimbangan, laga ini kemungkinan besar akan digelar di tempat netral, yaitu Stadion Olimpico di Roma. Dalam sejarah Serie A, hanya sekali terjadi laga playoff untuk menentukan juara, yakni pada tahun 1964. Saat itu, Bologna berhasil mengalahkan Inter dengan skor 2-0 di Olimpico, dan meraih gelar juara. Kemungkinan duel Inzaghi versus Conte di laga final Scudetto menjadi skenario menarik yang menambah ketegangan di akhir musim ini. Analis sepak bola Riccardo Trevisani memberikan pandangannya usai laga Bologna kontra Inter Milan yang berakhir dengan skor 1-0 untuk tuan rumah. Dalam program televisi Pressing, Trevisani menyoroti kondisi fisik tim-tim besar Eropa yang menurutnya sudah berada di batas kemampuan. Kaki digerakkan oleh kepala, tapi kita lihat saat ini bahwa kemenangan tidak menjamin kemenangan berikutnya. Tak ada tim yang bisa menang beruntun karena secara fisik tak ada yang mampu, ujarnya. Ia mencontohkan Real Madrid dan Barcelona yang hanya mampu menang di menit-menit akhir dalam pertandingan mereka. Trevisani menilai bahwa padatnya jadwal kompetisi menjadi penyebab utama turunnya performa fisik para pemain. Masalahnya bukan turnamen tambahan. Yang jadi persoalan adalah liga yang seharusnya terdiri dari 18 tim, bukan 20 tim. Ini harus menjadi perhatian penyelenggara ke depan. Selain menyoroti kondisi fisik tim-tim besar, Trevisani juga memberi komentar tentang performa wasit Andrea Colombo yang memimpin laga Bologna Inter. Menurutnya, keputusan membiarkan lemparan ke dalam yang dilakukan 10 meter lebih maju oleh pemain Bologna adalah kesalahan krusial. Colombo tetap wasit terbaik Italia, dan saya tidak ragu soal itu. Tapi kali ini, dia tidak menunjukkan performa terbaiknya, tegas Trevisani.
Daniel Adani menyoroti persaingan ketat dalam perebutan Scudetto musim ini. Dalam penampilannya di La Domenica Sportiva kemarin, mantan bek timnas Italia itu menilai bahwa faktor-faktor seperti tekanan, kedewasaan, dan kelelahan akan sangat menentukan dalam perebutan gelar juara. Mungkin yang membuat paling sedikit kesalahanlah yang akan menang, ujar Adani. Adani juga menyinggung insiden kontroversial dalam laga antara Bologna dan Inter, yang berakhir imbang. Ia menyoroti gol Orsolini yang berasal dari sundulan Bisek, serta keputusan wasit terkait lemparan ke dalam yang dinilainya memberikan keuntungan tidak adil bagi Bologna. Pertandingan bisa ditentukan oleh setengah meter, dan kejuaraan bisa ditentukan oleh 1 poin. Kesalahan itu bukan hanya di lapangan, tapi juga dalam penerapan aturan. Itu kesalahan besar, tegasnya. Mengenai persaingan dengan Napoli, Adani menilai bahwa Inter menjalani perjalanan yang lebih berat dibanding rivalnya. Ia menyebut bahwa meski Napoli kehilangan poin dari tim-tim seperti Venezia, Udinese, dan Como, secara fisik Inter lebih terkuras. Hitungan di atas kertas penting, tapi lapanganlah yang berkata jujur. Perjalanan Inter jauh lebih melelahkan, tambah Adani. Dengan sisa musim yang semakin menegangkan, komentar Adani menegaskan bahwa dalam sepak bola, hal-hal kecil bisa membuat perbedaan besar dalam perburuan gelar. Gol penentu Riccardo Orsolini dalam pertandingan antara Bologna dan Inter Milan kembali memicu perdebatan sengit. Kali ini, mantan wasit Serie A, Graziano Cesari, turut angkat bicara mengenai keabsahan proses terjadinya gol yang lahir dari 2 lemparan ke dalam yang dinilai tidak sesuai aturan. Peraturan nomor 15 jelas menyebutkan bahwa bola harus dilempar kembali ke dalam dari titik di mana bola keluar dari lapangan. Jika tidak, lemparan seharusnya diberikan kepada tim lawan, ujar Cesari dalam wawancaranya. Ia menyoroti bahwa bola keluar tepat di dekat area teknis Simone Inzaghi, dan seharusnya bisa diawasi dengan baik oleh asisten wasit Baccini. Menurut Cesari, kesalahan pertama terjadi ketika Miranda melakukan lemparan sekitar 10 meter lebih maju dari titik seharusnya, setelah umpan cepat dari Lucumi. Tak hanya itu, lemparan kedua yang menjadi awal dari gol Orsolini juga dilakukan sekitar 7 meter lebih maju. Itu lemparan yang salah. Sayangnya, VAR tidak bisa turun tangan dalam kasus ini, kecuali jika ada posisi yang sangat jelas perlu dikoreksi, tambahnya. Meski keras dalam kritiknya terhadap proses gol, Cesari juga membela beberapa keputusan wasit Kolombo. Ia menilai kartu kuning untuk Alessandro Bastoni dan Henrikh Mkhitaryan sudah tepat. Ia juga membenarkan keputusan untuk tidak memberikan penalti pada kontak antara Freuler dan Lautaro, Bastoni dan Dalinga, serta insiden bola mengenai tangan Carlos Augusto di kotak penalti Inter. Terkait pengusiran asisten pelatih Inter, Massimiliano Farris, dan pelatih Bologna, Vincenzo Italiano, Cesari menyebut keputusan itu sebagai hal yang tak terhindarkan, mengingat situasi di pinggir lapangan yang memanas. Kontroversi ini semakin memperkeruh perdebatan soal kepemimpinan wasit di Serie A musim ini, apalagi dengan hasil pertandingan yang punya dampak besar dalam perebutan Scudetto.